Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Panglima Sabah. Kita lanjutkan lagi guys sejarahnya. Kali ini masuk ke toko abad 10 ya. Kita bernama Mansur Al-Halaj, kita panggil aja Al-Halaj. Beliau tokoh sufi dari Baghdad. Dia sangat viral dengan kesupiannya. Sebelum lanjut, seperti biasa, saya mengajak teman-teman yang baru gabung, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subrek. Jangan lupa juga tombol loncengnya diaktifkan. Barakallah, terima kasih. Tokoh sufi yang ini yang membuat namanya menjadi viral ini karena dia mengeluarkan kalimat lebih ekstrim dari Al-Ma'mun. Jika Al-Ma'mun waktu itu mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, kalau yang ini Al-Halaj ini berani menyatakan bahwa ana al-haq, yang artinya aku adalah Tuhan dan tidak ada Tuhan selain aku. Ini sangat ekstrim kedengarannya ya. Al-Halaj berpendapat bahwa barang siapa sudah sampai ke tujuan, dia tidak memerlukan perantara lagi. Dia diperbolehkan mengabaikan perantara-perantara tersebut. Karena itu, mereka berpendapat bahwa syariat itu boleh saja dilaksanakan sekedar formalitas, karena pelaksanaan syariat itu bahkan kadang-kadang menyebabkan timbul halangan dalam menyelamatkan diri mereka. Jadi menurut Al-Halaj bahwa ibadah-ibadah syariat ya seperti sholat dan lain sebagainya itu tidak penting menurut Al-Halaj, karena itu hanya formalitas. Ini menurut Al-Halaj ya. Di paragraf berikutnya bahkan lebih ekstrim lagi nih, bukan mengharamkan sholat ya, tapi lebih ke membandingkan guru-gurunya lebih mulia dari para nabi. Ini serius ada nih di paragraf ke-3. Ini ada kitabnya, nanti kalau nggak percaya saya kasih lihat ya. Kalau kasih pinjem pasti nggak akan kembali. Susah cari kitab yang seperti ini. Ajaran Al-Halaj ini memicu para fuqaha marah. Jadi di sini diceritakan banyak para fuqaha yang demonstrasi, yang demo agar Al-Halaj dihukum mati. Dan alhamdulillah barakallah, paragraf berikutnya ada pemimpin muslim yang membuat salib sangat besar, dan akhirnya Al-Halaj ditaruh di salib dan dibunuh. Alhamdulillah barakallah. Kalau kita flashback ke belakang, kalau kita lihat sejarah-sejarah yang sudah terjadi, biasanya orang-orang atau tokoh-tokoh yang mengaku Tuhan itu hidupnya tidak akan lama, akan mengalami kenasiban atau nasib yang malang, yang sial, ya kematian atau musibah atau gimana ya. Misal contoh Firaun, di sini Firaun itu kan di surat, buka coba Al-Qur'annya, surat An-Nazi'at ayat 24. Situ kan Firaun berkata, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Setelah Firaun mengatakan seperti itu kan tidak lama langsung diceburin, ditenggelamin ke laut. Nah, sebelum itu kan Allah ngasih upaya semacam biar dia masuk Islam gitu 10 kali itu dengan ujian-ujian yang diturunkan. Cuma sayangnya Firaun gak ngeh kalau itu bukti Allah sayang sama dia agar mengikuti ajaran Nabi Musa. 10 kali loh ujiannya itu. Salah satunya kodok, dengan adanya kodok, terus dengan semua air jadi darah dan lain sebagainya. Itu kan semua upaya agar Firaun mau mengikuti ajaran Musa lah ya. Karena Musa bukan agama Islam tapi agama dari Allah ya. Waktu itu Islam belum ada, jadi Islam itu yang bawa Nabi Muhammad. Cuma tetap dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang namanya sholat itu pasti ada. Cuma rukunnya aja yang beda. Ada yang ada rukunya, ada yang sujud, ada yang nggak pakai ruku, ada yang nggak ada sujudnya. Ya itu kan
tergantung nabinya yang bawa. Kembali lagi ke Al-Halaj, jangan salah, ajaran Al-Halaj itu di Indonesia ada, ternyata ada yang mirip dengan ajaran Al-Halaj. Siapa dia kalau bukan lagi, ini namanya sangat viral di toko-toko sufi. Bahkan waktu aku mendalami ilmu filsafat, tokoh ini sangat dimuliakan ya. Namanya Siti Jenar. Siti Jenar itu pria ya, laki-laki ya, bukan perempuan. Karena ada nama Sitinya jadi perempuan, bukan. Ini Siti Jenar ini nama lainnya itu Lemah Abang. Jadi Syekh Lemah Abang. Dia ajarannya hampir mirip, yang membedakan lokasi. Kalau Mansur Al-Halaj dari Baghdad, kalau Siti Jenar atau Lemah Abang ini dari Indonesia, tepatnya di sekitar wilayah Pengging. Ada nggak daerah Jawa yang namanya Pengging? Nah, bahkan referensi yang aku dapat, Siti Jenar ini salah satu orang dalam kerajaan Pengging. Jadi ini salah satu tokoh agama yang ikut campur dalam kerajaan Pengging. Jadi Pengging itu waktu itu minta bantuan ke Siti Jenar dan dibantu. Seharusnya yang namanya dakwah itu nggak minta upah, bener kan? Kemarin aku bilang gitu. Itu ayatnya banyak tuh, aku sebut satu-satu tuh. Semua nabi nggak minta uang. Lalu kenapa Siti Jenar dakwahnya minta uang? Berarti Siti Jenar itu aliran sesat. Percaya nggak kalau aliran sesat? Aku ngomong gini, diserang sama orang-orang filsafat. Padahal aku belajar filsafat. Ya aku ambil ilmu-ilmunya yang baiknya, tapi ajaran yang sesatnya nggak aku pakai. Contoh, aku pernah ada kitab khusus membahas Al-Halaj, aku baca di situ. Ada kalimat yang bagus yang sering aku pakai. Jadi kalimatnya itu seperti ini, alhamdulillah ditransfer ke bahasa Indonesia ya. Jadi kalimatnya begini, jika Anda melihat sekumpulan tinta, maka tulisannya tidak akan kelihatan. Jika Anda fokus ke hasil tulisannya, maka tinta-tinta itu tidak akan kelihatan. Coba sekarang Anda ambil inilah ya, ambil bolpen, pena, kamu nulis huruf A atau titik sampai ngebentuk huruf A. Kamu fokus ke titik-titiknya, maka huruf A-nya nggak akan kelihatan. Tapi kalau Anda fokus ke huruf A-nya, maka titik-titik itu tidak akan kelihatan. Itu makna filosofi atau filsafat. Itu kalau dalam filsafat itu udah nggak aneh. Cuma yang kami nggak terima itu, ini nih ya, saya dulu mendukung dia, dan setelah mendalami ilmu huruf, ilmu Mahrijul, agak kurang sepakat dengan ajaran ini ya. Jadi dia tadi kan berpendapat bahwa syariat sudah tidak perlu lagi, artinya sholat sudah tidak perlu lagi, yang penting eling ke Gusti Allah gitu kan intinya. Nah, logikanya gini, kita kan punya nabi. Kemarin kan ada yang bertanya, kenapa sih mereka mengingkari nabi? Ya itu tadi, karena mereka ragu akan kenabian. Karena kalau kita yakin akan kenabian, ya kita ikuti apa yang dicontohkan Nabi Muhammad. Kurang apa lagi, dia udah dijamin masuk surga. Tapi sholatnya, anggap aja sholat itu yang dimaksud itu ya ikhtiar perantara yang dikatakan Siti Jenar atau dikatakan Al-Halaj itu. Ya sekarang gimana sok? Menurut pendapat kalian gimana? Aku soalnya ketika aku melontarkan ini, ada video di beranda lewat tentang Siti Jenar dan aku katakan itu sesat. Wah, aku langsung diberondong pertanyaan gitu. Riuh. Menurut kalian gimana? Kalian setuju nggak kalau Siti Jenar atau Al-Halaj itu sesat? Dan hasilnya kan sama. Kalau di Baghdad disalib, tapi di Indonesia Siti Jenar kan dibasmi. Siapa yang ngebasmi? Dibunuh siapa? Malah siapa? Oleh Sunan Sunan Kalijogo atau Raden Said ya. Raden Said yang ngebunuh Siti Jenar. Alhamdulillah, barokallah tuh. Aliran-aliran sesat seperti itu harus dibinasakan. Tapi tetap ketika aku mengatakan itu sesat, banyak yang nggak mau terima. Akhirnya apa kalimat aku yang terakhir? Kalimat aku yang terakhir begini. Siapa pendiri NU? Pendiri NU itu kan Kiai Haji Hashim Asy'ari ya. Dia bukan hanya mendirikan NU organisasi,
tapi dia menciptakan kitab-kitab. Ada salah satu kitabnya yang ngebahas hati-hati di tanah Jawa ada aliran Al-Abahyun. Apa itu Al-Abahyun? Yaitu yang mengaku dirinya Tuhan, bahwa ibadah-ibadah syariat sudah tidak perlu lagi, ibadah-ibadah semacam sholat tidak perlu lagi, yang penting eling ka Gusti Allah. Nah, ini pernah dihimbau oleh pendiri NU, dalam kitabnya, dalam bukunya. Sekarang kalau masih ada orang NU membela dia, dipertanyakan, lu NU atau bukan? Kalau lu NU, dukung dong pendiri NU. Dukung, hindari orang-orang yang berpaham seperti ini. Paham Siti Jenar, Al-Halaj itu sangat menyesatkan. Karena aku mencintai NU, Nahdlatul Ulama, maka sampai kapanpun aku akan mengatakan Siti Jenar, Al-Halaj adalah orang-orang sesat. Paham sampai di sini? Kalau nggak terima silakan komen di bawah. Apa alasannya yang kalian menjadi mendukung Siti Jenar? Apa alasannya Anda mendukung Al-Halaj? Silakan komen biar menjadi referensi keilmuan. Kita bahas bareng-bareng. Dari mana sisi ininya ya, yang kita sisi manfaatnya, apa ada manfaatnya atau tidak ya. Oke. Sekian dulu pembahasannya. Nanti kita sambung lagi kalau ada yang tertarik membahas khusus untuk kajian Siti Jenar, Al-Halaj dan sejenisnya. Semoga pembahasan ini ada manfaatnya, dan bagi yang baru menemukan jangan lupa dibantu like, komen, share, subrek, dan nyalakan loncengnya agar pemberitahuannya tidak terlewat. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.